Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan kesehatan dan rahmat yang tiada tara sehingga kita dapat berkumpul dalam satu ruangan ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya di sini sebagai moderator untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua inti, yang ketiga penutup. Baiklah, kita buka acara ini dengan sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan acara inti. Untuk acara inti ini saya persilakan kepada Ibu Kandi Adija untuk menyampaikan pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah sesuai dengan modul 1.4 pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Kandi Adija. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul kembali di sini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru dan tenaga kependidikan di SD Tulabung yang bersedia menyempatkan waktunya untuk saya memberikan tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pada hari ini saya sebagai pemateri, kita belajar sama-sama Bapak Ibu lah, bukan saya untuk menggurui atau bagaimana, saya hanya menyampaikan beberapa ilmu yang saya dapat di guru penggerak. Saya bacakan dulu. Selamat datang dan terima kasih guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, konsep utama modul budaya positif ini kami belajar ada 6 budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian dilanjutkan disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku siswa, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin dari ke-6 7 ya? 7 kata atau kalimat ini ada yang masih belum Ibu pahami, kira-kira yang baru mendengar sekarang atau baru melihat sekarang? Posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi, ya. Yang lainnya sudah dipahami? Segitiga bisa dijelaskan. Segitiga restitusi, ya. Nah, nanti kita akan pelajari sama-sama ya, Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar. Kira-kira paradigma belajar kita perubahannya apa sekarang? Dari ya, dulu belum ada belajar tentang diferensiasi. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, maksud dari terdiferensiasi itu seperti apa, Bapak Ibu? Kita mengapakan? Kita memetakan, memilah ya, mana kemampuan anak yang kuat dan mana masih kemampuan anak yang butuh bimbingan lebih ekstra lagi ya. Nah, ini di diferensiasi ini saya akan belajar di modul 2, masih belum tahap ini. Nah, yang ini yang saya pelajari, disiplin positif.
Disiplin positif adalah, silahkan Ibu Septia bacakan. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya, terima kasih Ibu Tia. Jadi di sini disiplin positif adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini adalah yang dimaksudkan ada nilai-nilai kebajikan. Nah, kita sudah memahami nilai-nilai kebajikan dari P5. Kemarin sudah kita belajar P5 nilai kebajikannya apa saja Ibu Guru? 1. Beriman dan bertakwa dan berkarakter. B yang kedua, bergotong royong. B ketiga, berkebinekaan global. B yang keempat, bernalar kritis. Terus yang K-nya kreatif. Dan yang terakhir M, mandiri. Ya, ulun mengingatnya itu dengan B4 KM. Beriman dan bertakwa dan berkarakter, bernalar kritis, bergotong royong, berbinekaan global, kreatif dan mandiri. Ya. Ulun ingin mengetahui kira-kira nilai kebajikan apa saja yang ada di sekolahan kita. Misalkan kejujuran. Ibu Tia, silakan nilai-nilai kebajikan apa saja? Nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada siswa SD Agung adalah bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Jujur, Kejujuran, beriman, disiplinan, ya. Bekerja sama, bisa. Ya. Ya, bergotong royong. Percaya diri, ya. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan itu ada banyak. Iya. Ulun akan tampilkan nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Ada nilai kebajikan berdasarkan P5. Kemudian nilai kebajikan 9 pilar, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Halus lah. Toleransi, rasa hormat, empati, percaya diri, kreativitas. Nah, ini semua adalah nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana cara kita menanamkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada sekolahan kita ini? Nah, caranya dengan menanamkan disiplin positif, rendah hati, dermawan, semangat, kesantunan, ya, rajin, peduli.
ada banyak nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan pada anak-anak. Ulun ada tugas buat ibu dan bapak. Ulun minta bapak dan ibu mengisikan kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di monitor di depan. Nah, nomor 1, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, kira-kira kebajikan apa yang diisi di situ? Boleh, silahkan. Siapa yang nomor 1? Maju ke depan. Boleh? Ya, nomor 1. Nomor 1, kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira apa? Bertanggung jawab. Oke. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Silakan, Pak Ali. Nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa ya nilai kebajikannya? Ya, 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kada kau misingin tuh kan sadar diri ya. Aku disiplin jujur lah, mana dek? Apa berapa nyangga? Udah cepat deh tak, mana dek? Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Ayo, Ya pada udah. ayo siapa? Terserah, yang maju terserah mau nomor 5, nomor 6. Ayo Pak Ali, langsung Pak Ali. Ayo Pak. Ayo, tentang apa itu kira-kira Pak? Silahkan Bapak tulis. Ayo, duluan. Terima, gunakan masker, berjalan di kelas dan koridor. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Ini. Dilarang menggunakan narkoba, itu tentang apa? Artinya, boleh. Masuk apa prinsip? Prinsip. Ada makanya narkoba. Ada jawab tidak narkoba termasuknya. Kan Ya, terus lanjut Budiman. masuk ada prinsip. Tulis kalau Bapak. Ada itu yang salah dan ada yang benar. Nah, nanti kita mulai. Kan prinsipnya ada boleh pakai narkoba. Berarti yang belum dilarang melakukan kekerasan. Nah, kira-kira kebajikan apa? Bu bilang lagi. Terserah. Berjalan di kelas dan koridor tentang apa itu? Berjalan di kelas dan koridor. Kira-kira untuk apa? Ya. Ada sisa. 9 waktu. Itu mana tadi? Sama Bergantian atau menunggu giliran. Dilarang merokok kok. Mati aturan. Kalau berkawan ya sudah. Itu belum 7 doang. Teman baru 5. 7 kayak baru prinsip baik saja. Dilarang melakukan kekerasan. Ada yang tahu? Kita kosong aja atau bagaimana? Dilarang melakukan kekerasan itu tipenya apa ya dia? Dilarang melakukan beriman. Ya kita lihat ya jawabannya Bapak Ibu. Ada loyang. Nah ini kembalikan barang ke tempatnya. Bertanggung jawab nilai kebajikannya. Dilarang mengganggu orang lain, saling menghormati. Ya. Hadir sekolah 15 menit itu adalah menghormati orang lain atau sudah berkomitmen.
Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ini nilai kebajikannya keamanan dan saling menghormati. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang dan berempati. Dilarang merokok adalah kesehatan dan menghormati orang lain. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain dan berempati. Sudah ya? Sudah. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Menggunakan masker, kebajikannya adalah kesehatan dan keamanan. Nah, ini dari nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Alhamdulillah sudah memahami ya apa itu nilai-nilai kebajikan. Ini tadi. Nah, lanjut kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, itu pasti dengan makan, minum, apa lagi? Guring, ya, tidur, itu bertahan hidup. Kemudian setiap manusia kita pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Tidak ada manusia yang hidup sendirian. Manusia adalah makhluk sosial. Begitu juga dengan anak-anak ya. Terus kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan. Iya. Bebas mengeluarkan pendapat. Iya, merdeka. Kemudian kebutuhan selanjutnya kesenangan. Nah, yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini seperti apa? Kita sebagai manusia pasti membutuhkan validasi ya, Bu Mila. Membutuhkan pengakuan dengan kemampuan kita. Minta puji. Iya. Nah, itu juga termasuk dari kebutuhan dasar manusia. Kadang peserta didik juga membutuhkan itu. Bu, kayak penggambaran ulun, pasti mereka ingin minta puji. Iya, butuh pengakuan dari gurunya. Kalau seorang guru menjelekkan atau memberikan apa? Itu berarti mematahkan semangat anak-anaknya. Nah, lanjut, kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Bagaimana Ibu? Sama ya? Nah, butuh kasih sayang sesama teman dengan motivasi perilaku manusia. Siswa. Kira-kira motivasi siswa ini misalkan datang ke sekolah, motivasinya untuk lekas supaya cepat datang kira-kira apa ya? Pertama, karena takut akan dihukum, mungkin itu motivasinya. Kemudian juga motivasi selanjutnya supaya dapat penghargaan. Ini sesuatu pujian, lah. Nah, motivasi kedua. Kemudian yang ketiga bisa juga motivasinya tumbuh dari sendiri. Memang sudah jadi kebiasaan dia. Ini yang masih tadi belum dimengerti, posisi kontrol restitusi. Restitusi itu adalah proses perbaikan seorang anak dalam melakukan kesalahan, bagaimana cara kita untuk memperbaikinya. Jadi ada beberapa proses bagaimana kita sebagai posisi kontrol restitusi. Apa dengan memberikan hukuman atau teguran. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, kita memang kadang kelimanya kelimanya kita sebagai penghukum, iya. Pembuat rasa bersalah, iya. Mungkin sebagai teman, iya. Pemantau, manajer. Nah, yang dianjurkan oleh pemerintah, kita sebagai
manajer. Mudah-mudahan kita bisa merubah posisi kontrol kita di sekolahan ini. Yang pertama sebagai penghukum, gurunya menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu posisi kontrol penghukum. Ini perilaku kontrolnya negatif. Di sini Ulun akan menampilkan video. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Ini pelakukannya. Naren! Bangunnya. Di sini boleh. Di sini boleh. Sini yang hilang di sini. Satu. Itu kamu. Ini lah. Aku tahu ini sini. Sekarang di ini kan, ini buku ini lah, speakernya. Oke, ini lah. Parah. Ada minanya. Ada di bawah itu namanya apa kesana? Namanya speaker. Apa ya? Ini internetnya ada deh. Nah, oh ibu ya. Oh ini pun ibu. Astagfirullah ini. Betul ini. Gimana kaitan ya? HP. HP. Nah, adanya jabat besi. 2 kali ini. Kualitasnya. Yang paling penting itu pengen sih ngomong nggak kecil dong. Apa kan tidak selalu ini? Emang apa ya ini? Ya yang dulu kan mau. Si penghukum biasanya berbicara dengan dan. Naren! Apa lagi nak ya? Ya Tuhan. Itu tuh. Ini 1, 2, 3. Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini belum beli kedok. Iya, aneh sih. Naren! Mulihaan. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Situ-situ aja nih. Syutingnya. Di mana? Di mana action, Pak? Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu turun kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Jadi kira-kira ibu-ibu sudah menyimak 5 posisi kontrol, kira-kira kita sudah sampai mana posisi kita sebagai guru? Ibu Mahda, silahkan. Ibu Mahda kira-kira sudah sampai posisi kontrol yang mana? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ya. Habis itu sebagai teman, Pemantau, dan kemudian manajer. Bagaimana Ibu Mahda? Kira-kira sudah sebagai penghukum pernah? Pernah ya? Saya ulun ya, kita kira kita sudah benar ya Bu ya, menghukum, pembuat rasa bersalah iya, kita sebagai teman iya, pemantau juga ya. Mungkin saya memang sampai manajer tuh masih belum. Nah, mungkin kita juga pembuat rasa bersalah waktu itu. Nah, anak gara-gara pian nak ibu nih disariki oleh ibu kapan sekolah, atau ibu nih sudah minik misalnya buat pian pulang ribut pulang di kelas. Nah, mungkin itu yang sudah kita lakukan ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ya Bu ya, sampai ke kontrol manajer. Bagaimana caranya kita sebagai kontrol sebagai manajer? Ada tahap-tahapnya. Yang pertama dulu kita disuruh membuat keyakinan kelas. Dulu kita namanya peraturan kelas ya Bu. Ya, kita membuat peraturan kelas itu berbeda dengan keyakinan kelas. Peraturan sekolah itu dibuatnya itu satu arah aja. Gurunya yang membuat, anak-anak mentaati. Ya, kalau keyakinan kelas ini kita cari tahu dari anak apa yang mereka inginkan di dalam kelas.
Misalkan di kelas itu temannya sering nyontek atau temannya sering mengejek. Nah, jadi kita bagikan. Nanti ulun bagikan ke Bu Pian kertas ini. Kira-kira Bu Pian berperan sebagai anak, ulun sebagai gurunya. Nah, Ibu, ulun minta isikan. Misalkan begini, apa yang kalian inginkan di kelas ini, atau dengan kata yang negatif dulu, misalkan tidak ada yang mengejek saya, misalkan isian di sinilah, atau saya tidak mau teman saya menyontek, ya terserah. Kira-kira yang diinginkan seperti apa, atau saya tidak ingin kelas ini ribut, misalkan. Nanti kita perbaiki dari kata negatif itu tadi menjadi kata yang lebih positif, ya. Silakan Ibu berperan sebagai anak di kelas. Tuliskan yang kalian inginkan atau yang tidak kalian inginkan di kelas itu seperti apa. Kita lanjut membuat keyakinan kelas. Saya tidak ingin teman saya berbicara keras, misalkan. Jadi yang mengeles. Kok nama tadi Pak. Ada yang membeli ulang masih juga. Bahasa belajar boleh Kak? Boleh. Ada kawan-kawan untuk penyebabnya nakal, tidak nakal. Kalau sudah silahkan ditempel ke depan. Kira-kira di kelas tuh hendak suasananya kah, atau teman-temannya seperti apa? Tempel. Yang sudah silahkan tempel. Ini tuh orang lagi sekolah. Banyak duit kayak penjual. Mana ada kan ketika itu sudah masuk PP gitu. Ya, kita bacakan ya anak-anak keyakinan apa yang kalian inginkan di kelas. Pertama, saya mau semua teman mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama. Peraturan seperti apa? Siapa ini? Oh, Setia. Peraturannya kagak boleh ribut. Oh, itu lebih luas lagi lah peraturannya. Oke. Seharusnya pilih salah satu aja. Ini untuk semua. Ya, lanjut. Menginginkan kelas yang tertib, maksudnya tidak ribut ya. Siapa? Oh, Nak Julaiha. Ya. Lanjut. Aku tidak ingin anak suka membuli ya, membuli. Oke, lanjut. Tidak ingin ribut, sama yang tertib tadi lah ya. Tidak ada yang membuli sama.
Saya ingin agar anak tidak melanggar peraturan kelas. Kan ini belum dibuat peraturan kelasnya. Kita tidak lagi membuat peraturan kelas. Lanjut, aku tidak suka waktu ibu menjelaskan, tapi teman-teman ribut, asik bicara, tidak memperhatikan, nanti tidak paham. Siapa ya? Oh iya, mulai teladan. Kira-kira nih yang tertib, ribut itu tuh satu nilai keyakinan, nilai kebajikan. Kira-kira apa ya kebajikannya? Tidak ribut, tidak mengganggu. Yang mencontek tadi mana? Gugur. Saya tidak ingin selalu dicontek teman-teman. Iya. Nah, kira-kira yang ini yang sama, tertib, tidak ribut. Itu bertanggung jawab. Apa lagi? Menghormati dan menghargai. Berarti nilainya kita ambil menghargai semua orang ya. Kemudian mencontek, punya kira-kira itu apa? Keyakinan kelasnya adalah belajar adalah tugas atau tanggung jawab bersama ya. Kita ambil seperti itu nilai keyakinan. Bukan tanggung jawab ya. Kemudian apa lagi ya? Membuli kira-kira apa? Sama ya, menghargai juga. Ya. Kemudian bekerja sama tadi. Bukan dari belajar, maksudnya bukan mengerjakan tugas. Soal itu dikerjakan bersama-sama, tetapi suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama seperti kerja kelompok. Ya, bukan saling menjawab soalnya bersama-sama. Belajar dari kesalahan. Jadi ada 5 bebas berkreasi kan daerah. Nah, jadi kayak apa caranya kita ibu-ibu membuat keyakinan di kelas itu jadi seperti ini. Disepakati anak, kemudian kalau misalkan anak berbuat kesalahan tadi, kita tanyakan keyakinan kelas. Kira-kira misalkan ninya Manyang berarti ngaran kuitan. Nah, itu termasuk yang mana keyakinannya, Bu? Iya, menghargai. Tanyakan kepada dia keyakinan apa yang sudah dilanggar. Di sini ada caranya, posisi kontrol sebagai manajer, yaitu namanya segitiga restitusi. Banyak komunikasi. Nah, misalkan ibu Septia bakawan lawan milanya nah, tapi ketujuh yang berarti ngaran apa? Kira-kira kita sebagai guru kayak Pak, posisi sebagai manajer. Yang pertama dulu kita stabilkan identitasnya. Bagaimana caranya? Kita stabilkan identitas itu ada tahapannya. Tanyakan dulu. Tadi Septia, ibu mendengar. Misalnya ibu ulun panggil nih Septia. Mendengar Septia kata temannya mengejek Mila dengan menyebutkan nama orang tuanya, benar tidak? Iya benar Bu, kenapa? Saya tanyakan. Tidak ada Pak Bu, saya cuma mau bersenang-senang, mau mengejek, bercanda-canda. Oh begitu. Bagaimana caranya kita menstabilkan identitasnya?
Waktu masih kecil, ibu juga sering seperti itu, sering mengejek teman, tapi itu ibu belum paham, tidak mengerti apa yang teman rasakan setelah kita mengejek tadi. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Maksudnya kita tuh bukan mengiyakan kesalahan, tapi memaklumi apa yang dia perbuat. Maksudnya jangan langsung kita menyalahkan. Tidak boleh, itu tidak boleh. Yang harusnya distabilkan dulu, wajar. Mungkin kamu belum paham, gitu lah. Nah, kemudian lanjut dengan validasi tindakan yang salah. Itu kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu namanya validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, kemarin kayak si Adit, Dimas menendang pintu WC. Nah, kita tanyakan kepada Dimas, kenapa alasannya? Kadada alasan. Oh, berarti hendak barengan aja. Iya. Ini loh. Minta perhatian. Mungkin kita validasinya tadi kan sebenarnya itu tuh mungkin Dimas belum paham yang kayak itu tuh merugikan orang lain selain merusak barang di fasilitas sekolah. Kemudian ditanyakan kepada anaknya, itu bagi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kira-kira kayak ditanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Kemudian dijawabnya, mungkin anak yang sudah paham tahu keyakinan itu Bu, menghargai semua orang. Kira-kira permasalahan apa yang sulit kita lakukan Ibu di kelas itu? Berkelahi, mengejek, masih lah mengejek nama orang tua. Masih lah. Apa ya nyambat sih anak abadnya baik hati. Verdi Sambo. Verdi Sambo. Verdi Sambo. Verdi kan orang. Ada dia Verdi kelas. Kamu bisa menangis lagi Sambo. Jadi itu sampai dari dia sepandang loh. Cuma tak lah. Wakil presiden itu. Wakil presiden sampai tahu orang bilang kata. Dia kok ada papa Verdi Sambo itu bagus. Duitnya banyak. Iya, berarti Ibu sudah validasi lah tindakan kesalahan itu. Nah, jadi caranya kita membuat segitiga restitusi tadi harus membuat keyakinan kelas dulu. Apa yang mereka yakini. Misalkan tadi di sini tidak ada kedisiplinan, mungkin buat di kelas datang 10 menit sebelum pembelajaran. Kayak apa caranya? Nah, sebagai manajer berarti kita harus memberikan solusi. Ya, solusinya dari diri sendiri dulu lah, Bu. Misal bermainan dalam kelas, Pak. Bermainan berarti dia tidak menghargai kawan yang di kelas. Berarti kita menanamkan keyakinan dulu. Ibaratnya itu perjanjian lah. Kalau dia masih tetap melanggar, kira-kira baru kita melakukan konsekuensinya apa? Kira-kira kalau dia melanggar. Masuk keyakinan kelas dalam sekolah bersama kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Tinggi. Kan kita membuat ini kehendaknya juga, hendaknya kayak ini. Kalau ini masih melanggar berarti tidak sesuai keinginannya. Di sini ada contoh tindakan itu merupakan konsekuensi kah, hukuman kah, atau restitusi. Kira-kira buatkan nilai 1.4.
Nah yang ini gue tugas-tugasnya, tiap tugas nih ada diisi. Nah ya aku bingung kak, perasaan sudah deh kan aku ada kesimpulan. Menyerah sebelum kerjanya. Melihat gini gini. Menyerah sebelum Berperang. Sebelum perang. Dan waktu masih semangat. Awak Korea lu gue. Semangat. Ada di YouTube Korea. Semangat. Lagi untuk perjuangan yang yang mana umur 20 40 tahun. Perjuangan. 17. Kamu tak lagi. Wow. Ya, perjuangan sampai ke 60. Ada semudah itu. Kalau 30. Anak berapa? Pensiun. 30 tahun lagi. Salah satu lah, 35 tahun lagi. Selalu ibaratnya ada umur ya. Iya. Kok ada 15 dia? Anak pintar. Baik. 24 tahun lagi ya. Akan ada saatnya ya kita ubah seperti Bu Hamda dan Bu Susi. Iya. Ada anak yang diperhatikan. Ada ibu sih. Ibu, bapak ibu Ya kan selalu. kelihatan lah tulisannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Mansuruh mencatat, kira-kira itu hukumankah atau konsekuensi? Hukuman lah, coba kita tulis. Benar kayak kulon. SMA sudah kayak itu sekali. Nah. Anak kau cepat dorong. Dia bilang kami enggak mau. Konsekuensi coba. Nah ya, itu konsekuensi. Lanjut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Jelasin kok. Iya. Ya, itu sendiri. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, teman. Kita harus menasehati dulu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Cari solusi yang lain. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Karena dia yang berbuat harus bertanggung jawab. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Jam istirahat. Kira-kira apa? Konsekuensi apa hukuman? Guru piket. Terlambat hadir di pelajaran 15 menit diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Sanksi atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira balik. Ini untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman lah Pak. Tapi ini pelajaran PJOK Pak. Hah?
baik, tapi ini pelajaran PJOK. Kalau kada menyangkut PJOK mungkin hukuman. Coba ya sanksi atau hukuman ini termasuk pelajaran olahraga sekaliannya Pak. Iya. Kecuali kita guru kelas menghukuminya buka pada saat belajar olahraga. Ya. Membersihkan WC di sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Jakanya mengganti lah. Nah itu baru konsekuensi. Harus mengganti. Nah salah dua kan? Satu. Yang pertama tadi ya. Ya, ini lain lagi tugasnya. Nah, ini disuruh kita tiap sampaikan 16. Terus lanjut tadi sudah selesai. Dah habis. Nah, alhamdulillah. Terima kasih. Kira-kira Pak paham aja kah yang ulun sampaikan gaya positif tadi, disiplin positif Bumila. Kira-kira Bumila dapat menyimpulkan, merefleksikan kita kegiatan hari ini. Dari apa tadi apa yang refleksi hari ini? Tugas kita sebagai guru, tindakan kita sebagai guru ke siswa itu bagaimana? Belum sampai yang jauh benar, masih di manajer apa tadi yang kita tuju benar. Kemudian kalau balikan lagi, berarti tujuannya kelakuan ulun di rumah. Ulun tiba-tiba kegenangan anak, ulun masih kadang-kadang mau begini ini. Begini nak dia. Apa bisa kegenangan anak di rumah? Oh ini berarti belum masih sebagai teman, kadang-kadang masih sebagai teman memadahi anak atau anak di kelas, anak di kelas atau anak di rumah, pokoknya masih berusaha kan di rumah ini baru sebagai masih dalam posisi sebagai teman gue, mungkin karena ulun kan masih masih anak dua, berusaha memposisikan anak itu sebagai teman, masih berusaha sebagai teman. Refleksinya itu belum sampai tadi loh, yang posisi yang positifnya kan ada teman, pemantau, loh manajer. Nah, cuman perbedaan dari tiga itu, teman dan pemantau itu tidak ada memberi solusi, jalan keluar. Kira-kira masalah anak itu kita kasih solusi, itu kita sebagai manajer. Iya, cuman jangan lagi lah kayak itu. Kayak pemantau tadi kan, kira-kira kenapa terlambat, paling menanyakan itu, tapi tidak ada memberi kasih solusinya supaya jangan terlambat lagi. Mudah-mudahan kita sampai ke manajer tadi. Ya. Ibu Tia kira-kira sudah posisi yang mana yang sering Ibu Tia lakukan? Kayaknya posisi kontrol 1. Hasilnya kalau yang penghukum tadi anak pemberontak, berdendam, menyalahkan. Ya, kalau yang sebagai pembuat rasa bersalah tuh menyembunyikan, menyangkal, berbohong, lalu bisa berdusta. Rasa bersalah, pembuat rasa bersalah ini lalunya ada kada tahu. Kalau sebagai teman pulang ketergantungan. Ya tadi kan kalau kita sebagai teman mungkin lawan kita aja ini baiklah, lawan yang lain ada itu pulang kekurangannya. Ya, jadi kita tergantung situasinya lah. Kita belajar profesional lah. Profesional itu jangan apa yo? Iya,
kita harus tetap tersenyum walaupun di rumah. Anak saling kerja terus lah. Ya kita ini sebagai artis, iya di sekolah kayak gini. Iya. Jadi RT di rumah. Kita kan kata Ki Hajar Dewantara apa semboyannya? Ing ngarso sung telodo, ing madia mangun karso, tuturi handayani. Artinya Di depan memberikan contoh. ya kita sebagai teladan dan contoh, di tengah kita membangun motivasi, di belakang mendorong. Itu semboyan Ki Hajar Dewantara sebagai guru. Tidak, orang melihat guru yang orangnya memang tidak pedulian, mungkin orang itu melihat nyaman, datang dia ras kagak sampai ke hati ngajarnya. Jar orang tuh kalau kita ke rumah memang merasa lelah dari sekolah tuh berarti kita sudah benar-benar jadi guru. Totalitas di sekolahan bukan karena lelah sekolah di jalannya. Tapi apalagi habis dari keluar kelas gitu nah ke kantor merasa lelahnya mungkin nah dan sudah totalitas. Masa begitu? Itu saja mulai. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Itu saja dari ulun akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Hadijah. Ulun selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia untuk mendengarkan arahan dari Ibu Lia. Semoga apa yang kita dengarkan, kita lihat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.